terjadi pada hari terakhir. Makanya saudara jangan heran. Saudara jangan heran. Kenapa Yesus katakan, kita baca bersama saudara. Ini ayat yang saya pikir harus kita mengerti. Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Kenapa? Karena pada hari terakhir, ya itu, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Perhatikan, bukankah kami bernubuat demi namamu, penuh Roh Kudus? Mengusir setan demi namamu, cuma orang Pentakosta. Mengadakan banyak mujizat demi namamu, GSJ banget. Layani Tuhan, ya. Lakukan mujizat, gini, keren. Musir setan, ya. Cuma orang Pentakosta yang musir setan. Gereja lain enggak. Pentakosta paling hebat. Tengking sana, tengking sini, sampai pohon Natal ini ditengking dalam nama Yesus. Saking mau tengking semuanya ditengking. Betul nama asli. Iya. Saya perhatikan baik-baik. Mengadakan banyak mujizat demi nama Yesus. Tapi pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Renyahlah daripadaku kamu sekalian, pembuat kejahatan. Wah. Pada hari terakhir gereja berkembang, banyak orang datang, masuk ke gereja, penuh gereja. Haleluya. Saya lihat kalau hari Minggu di Bogor macet, di setiap gereja macet. Sudah kenapa? Orang parkir, gerejanya penuh. Sudah akan ke Bogor, banyak gereja penuh. Puji Tuhan, saya senang luar biasa buatan saya. Dipenuhi Roh Kudus. Sekarang maafkan saya, ada banyak gereja Katolik menjadi karismatik karena mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Puji Tuhan buat itu, saudara. Haleluya. Tapi in the same time, pada hari terakhir juga mereka yang dipenuhi Roh Kudus, mereka yang melayani Tuhan, mereka yang ada dalam gereja, secara lahiriah mereka melakukan ibadah mereka, tetapi pada prinsipnya mereka melakukan kejahatan. Karena di hari-hari terakhir banyak orang kamu berdamai. Hari-hari terakhir banyak orang berkhianat. Pada hari-hari terakhir banyak orang jelekin satu sama lain. Tidak hormat lagi sama kepemimpinan, tidak hormat sama orang tua, itu maksudnya. Tidak hormat pada kepemimpinan. Berontak. Dan itu terjadi di gereja. Makanya jangan heran. Walaupun mereka dikatakan Tuhan, Tuhan. Berseru Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat? Mengusir setan demi namamu. Wah, nanti hebat banget nih, saudara. Siapa di sini udah usir setan? Ini orang-orang usir setan nih. Kalau bahasa Inggrisnya Ghostbuster. Ya, pengejar setan. Tengking setan, tarik setan, keluarin setan. Ini kerjaan luar biasa, pelayanan luar biasa. Melakukan mujizat demi namamu Tuhan. Mungkin saja ada yang mampu berjalan. Orang evangelis hebat, khotbah di mana-mana. Dunia lihat melakukan perkara-perkara yang besar, mujizat luar biasa. Tapi pada kenyataannya, mereka berpikir yang kotor, mereka berpikir yang jahat, mereka merencanakan kejahatan, mereka cinta uang. Lain sebagainya. Lihat perhatikan. Makanya jangan heran kenapa Tuhan Yesus katakan apa? Renyahlah daripada kamu pembuat kejahatan. Jangan bangga dulu kita masuk dalam pelayanan di gereja. Kalau saudara dan saya tidak dimuridkan, tidak mengalami perubahan dalam kehidupan, pikir jorok terus pikir jorok, gak pernah berubah. Pikir kotor terus pikir kotor. Lihat negatif orang lain terus negatif terhadap orang lain. Garang, pemarah, gak suka berdamai, gak mau mengampuni. Itu dulu seperti itu hidup dalam dunia. Sekarang harus sudah keluar, berubah. Gak pernah berubah. Di gereja tetap sama. Datang ke gereja menyembah Tuhan, tapi pulang pukul istri dan lain sebagainya. Secara lahiriah mereka melakukan ibadah mereka.